Halo, selamat Boleh, siang boleh. Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya William Andrew. Saya Ruben. Laurencia. Saya Vincent. Oke, pada kesempatan hari ini Pak kami akan menjelaskan terkait peningkatan kualitas pendidikan melalui tenaga kerja kependidikan di Indonesia. Oke, apa yang melatari judul kita tadi Pak? Sebenarnya adalah masalah tenaga kerja di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, apa masalahnya? Pertama, Pak, adanya distribusi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Kemudian, kualitas kualitifikasi gurunya itu sangat kurang, Pak, yaitu sekitar 40% guru, bahkan belum memenuhi kualifikasi yang minimal S1 atau D4. Kemudian, kesejahteraan guru honorer masih banyak yang menerima gaji di bawah UMR. Kemudian dampak pada kualitas pendidikan. Nah, kesenjangan antara wilayah dan perkotaan dan daerah tertinggal. Yang kedua ada tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi distribusi, kualifikasi, dan kesejahteraan tenaga kerja kependidikan di Indonesia. Kedua, menilai pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan nasional. Ketiga, menyarankan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas pengajaran. Yang ketiga, metode penelitian, pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama, kampanye video edukasi di Instagram. Yang kedua, kuesioner online yang diisi oleh 67 responden dari sekolah dan universitas di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengumpulkan pandangan masyarakat tentang kondisi tenaga kerja kependidikan di Indonesia. Nah, kemudian dari hasil data yang telah kita kumpulkan melalui kuesioner yang telah kita bagikan itu, maka kita dapat mengkaji dari hasil-hasil data tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah tingkat kepuasan responden terhadap pendidikan di Indonesia, yang dimana dari 1 sampai 5 mendapatkan nilai 3,5. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan data sekitar 43,9% itu memberi nilai 3 atau sedang. Dan sekitar 42% itu memberikan nilai 4 yang cukup baik. Nah, jadi ini bisa disimpulkan bahwa para responden ini sebenarnya sudah cukup puas, walaupun belum terlalu puas dengan hasil tingkat pendidikan di Indonesia. Walaupun perlu diketahui, para responden ini sebenarnya berasal dari sekolah-sekolah swasta, sehingga yang notabene memiliki kualitas dan peraturan yang memang lebih ketat dalam pendidikan. Dan juga karena mereka memiliki berasal dari pihak swasta. Nah, kualifikasi yang kedua adalah diagram kualifikasi guru mengajar, yang dimana berdasarkan responden ini rata-rata nilai kualifikasi guru itu menurut mereka ada di angka 4, sekitar 46,3% responden. Nah, dari tingkat kualifikasi ini, sebagian besar dari responden ini menilai cukup standar lah. Jadi, menurut mereka tingkat kualitas guru yang mengajar ini sudah cukup oke, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, karena bisa dilihat di sini, walaupun memang hanya satu orang yang menjawab di angka 1, tetapi juga tidak banyak yang menjawab di angka 5. Jadi masih sedang-sedang saja. Nah, kemudian kita ada diagram ketiga, di mana diagram ini menunjukkan data sejauh mana kualitas mengajar guru ini akan memengaruhi hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, jadi menurut para responden, data yang kita kumpulkan ini cenderung di angka yang cukup tinggi ya, di angka 4 dan 5. Sebesar 44,4% responden ini memberikan nilai 4, atau sebesar 24 responden yang memberi nilai 4. Jadi mereka menganggap memang betul kualitas mengajar ini akan sangat mempengaruhi hasil belajar dari siswa ini. Didukung oleh sebanyak 21 responden atau 38,9% responden ini memberikan nilai 5 yang sangat setuju dengan statement tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke diagram keempat, di mana membahas tentang gaji dan tunjangan yang diterima oleh guru di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan beban kerja mereka sebagai tenaga kerja pendidik. Nah, menurut para responden ini, kita mendapatkan nilai terbesar di angka 3, yaitu sebesar 43,3% responden atau sebanyak 29 responden yang menjawab di tingkat ketiga. Nah, jadi gaji dan tunjangan itu sudah cukup sesuai.
Nah, kemudian didukung oleh 22 responden atau 32,8% responden yang menganggap sudah sesuai gitu. Nah, namun memang ada sebagian kecil dari responden yang merasa gaji yang diterima oleh guru ini tidak sesuai. Nah, atau sebanyak 9 responden yang menjawab di angka 1 dan 2. Nah, setelah kita membahas pengkajian dari data-data tersebut, maka kita akan merumuskan kesimpulan dari penelitian kita. Kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia dengan tingkat kepuasan masih berada pada kategori sedang. Kualitas mengajar dan kualifikasi guru perlu ditingkatkan dan hubungan erat antara kualitas mengajar dan hasil belajar siswa perlu ditingkatkan juga. eh ada kesejahteraan guru. Yang pertama ada kesejahteraan terutama guru honorer harus memprioritaskan agar dapat meningkatkan motivasi mengajar. Rekomendasi dari kami adalah pemerataan distribusi tenaga kerja pendidikan. Yang pertama itu ada peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Yang kedua ada dukungan multisektoral untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dan rekomendasi kebijakannya distribusi yang pertama ada distribusi tenaga kerja pendidikan, yaitu pemerataan guru ke daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua ada peningkatan kualifikasi guru untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional terutama bagi guru di daerah terpencil. Yang ketiga ada kesejahteraan guru. Yang pertama ada menetapkan gaji dan tunjangan yang lebih adil untuk guru honorer. Yang kedua mempercepat proses PPK untuk meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer. Oke. Penutupan. Pendidikan yang berkualitas dapat dicapai dengan distribusi tenaga kerja yang merata, peningkatan kompetensi guru, dan juga kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian, peran semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan merata di Indonesia. Sekian, terima kasih.